Sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu perusahaan atau organisasi yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Seperti artikel sebelumnya yang menjelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan itu sangat penting untuk dibuat jika Anda ingin melamar pekerjaan. Isi dari surat lamaran kerja dapat berubah-ubah tergantung dari lowongan kerja yang Anda ingin lamar. Sementara itu, pada bagian-bagian surat lamaran pekerjaan atau struktur surat lamaran pekerjaan sudah ada sistematika penulisannya. Berikut ini penjelasan sistematika surat lamaran yang baik dan benar. Sistematika surat lamaran pekerjaan mencakup tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Berikut ini penjelasan dari masing-masing bagian sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Hal yang pertama adalah penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Penulisan ini sangat penting untuk mengetahui kapan dan di mana surat lamaran dibuat. Peletakan tempat dan tanggal ini biasa ada di pojok kanan atas tanpa titik, karena ini bukan kalimat. Lampiran dan hal. Biasanya pada surat lamaran Anda akan menyisipkan berbagai lampiran. Contohnya, pada surat lamaran harus dilengkapi oleh data diri dan kualifikasi pelamar sebanyak 3 lembar. Jadi Anda dapat menulisnya seperti berikut. Seperti yang terlihat pada gambar, ada contohnya lampiran, 3 lembar, hal, pemberitahuan. Kesalahan yang biasanya terjadi adalah menyingkat kata lampiran menjadi lam atau seperti yang tertera. Agar menjadi surat lamaran yang baik dan benar, maka jangan menyingkat kata lampiran. Berikutnya ada alamat surat. Alamat surat biasanya akan memuat penerima dan alamat perusahaan yang ingin dilamar. Selain itu, sering terjadi beberapa kesalahan dalam menulis alamat surat. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan saat menulis alamat surat dalam lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran kerja termasuk surat dinas. Jadi Anda tidak menyurati seorang saja, maka dari itu Anda tidak perlu menggunakan kepada. Yang kedua, penulisan alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. Berikutnya, apabila Anda menuliskan jabatan seseorang dalam alamat surat, maka tidak perlu menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Berikutnya, penulisan keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Berikutnya, alamat surat bukan kalimat, maka dari itu jangan menggunakan titik di setiap akhir baris. Contohnya sebagai berikut. Yang terhormat manajer PT Sukses Mandiri, Jalan Sukarasa nomor 115, Citerep, Bandung. Berikutnya ada salam pembuka. Salam pembuka dalam surat lamaran merupakan salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai dengan kalimat "dengan hormat" untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Contohnya, dengan hormat, melalui surat ini, saya mengajukan lamaran menjadi staf IT support pada PT Maju Mandiri. Berikutnya ada alinea pembuka. Alinea pembuka ini merupakan alinea utama untuk mengungkapkan pernyataan diri. Maksudnya adalah bila iklan lowongan pekerjaan mencantumkan permintaan untuk pelamar yang merupakan lulusan baru atau fresh graduate, dan kebetulan Anda adalah baru lulus.
maka Anda dapat mencantumkannya secara tidak langsung di alinea pembuka ini. Contohnya, dengan hormat, berdasarkan kebutuhan yang tercantum dalam lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui internet, saya siap untuk bekerja keras dan memiliki kualifikasi yang relevan, karena saya baru saja lulus dari Universitas Bidang Keahlian Administrasi Perkantoran. Syarat alinea pembuka berikutnya, maksud saya tentang alinea pembuka. Jadi dapat dikata alinea pembuka merupakan menjadi jembatan utama dialog antara surat lamaran pekerjaan dan iklan lowongan pekerjaan. Hal ini penting agar organisasi atau perusahaan yang Anda lamar merasa dihargai karena Anda tidak hanya membuat surat lamaran yang sama untuk semua perusahaan. Berikutnya ada isi surat. Isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, identitas diri. Identitas diri berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, terakhir, dan dapat ditambah hal lainnya sesuai dengan keperluan melamar. Dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata menggunakan huruf kecil. Contohnya, kata nama menggunakan huruf kecil. Nama Satria Bagus. Tempat tanggal lahir menggunakan huruf kecil sama seperti sebelumnya, Kota Bogor 23 Agustus 2005. Pendidikan terakhir, S1 Sistem Komputer. Alamat, Jalan Ahmad Yani nomor 1 Denpasar, Bali 80115. Yang kedua, ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan mengenai alasan pengirim atau pelamar untuk menulis surat. 3. Menyatakan lampiran. Lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi ijazah, kartu tanda penduduk, hingga pas foto, dan sebagainya. Berikutnya ada penutup. Dalam penutup, sebaiknya pelamar pekerjaan harus menunjukkan keantusiasan atau harapan terhadap pekerja yang dituju. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat bergabung dan menjadi bagian dari perusahaan. Salam penutup. Jika di awal terdapat salam buka, tentunya di akhir surat harus dilengkapi menggunakan salam penutup. Salam penutup dapat Anda tulis sederhana seperti hormat saya. Tanda tangan dan nama terang. Hal ini berguna untuk menginformasikan bahwa pelamar benar-benar menulis lamaran tersebut atas keinginan dirinya sendiri. Bagian ini dibubuhkan tepat di bawah salam penutup. Contohnya, hormat saya, berikutnya ada tanda tangan, lalu nama. Oke, berikut presentasi saya mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.